Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga dalam kondisi sehat dan ceria. Hari ini saya, Selamat Rajali, akan berbagi pengalaman pelak-pelik, tujuan, tahapan, dan strategi sosialisasi kebijakan pendidikan. Sebagai sintesis dari pengalaman ketika saya memegang kepemimpinan dalam memformulasi kebijakan sebagai kepala learning center untuk sebuah proyek strategik, beserta bimbingan pembelajaran dan berbagai referensi dari Dr. Sutrisno terkait hal ini. Teman-teman, dalam tiap kebijakan pendidikan umumnya memiliki tujuan yang jelas, namun selalu saja terbuka kemungkinan terjadinya kesenjangan antara yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan kenyataan. Walaupun para pembuat kebijakan telah bersusah payah sedemikian rupa melakukan analisa, merumuskan, dan memformulasikan kebijakan sebaik mungkin hingga siap diimplementasikan. Sosialisasi kebijakan pendidikan adalah proses interaksi sosial yang dibangun bersama antara segenap stakeholder melalui seperangkat tindakan untuk dapat mencapai kebijakan pendidikan sasarannya dengan tepat, agar orang terkait tersampaikan dan memperoleh pengetahuan, sikap, nilai-nilai, perilaku penting dengan partisipasi efektif para pelaksana kebijakan pendidikan dan semua stakeholder terkait, serta mereka berkegiatan secara sadar dan aktif, berkontribusi dalam organisasi maupun tempat kerjanya, sehingga kebijakan pendidikan dapat mencapai efek dan tujuan yang diinginkan. Jadi bukan hanya kebijakannya saja loh, namun termasuk proses pengenalan nilai-nilai yang terkandung di dalam kebijakan itu, kesamaan pemahaman, hingga akhirnya terbentuk satu keseragaman penafsiran antar individu di dalam organisasi tersebut, beserta segala kondisi, sarana dan prasarananya dipersiapkan, ditransisikan, dan akhirnya siap lepas landas untuk menerapkan kebijakan pendidikan yang telah diformulasikan dengan sangat baik. Nah teman-teman, tantangan apa yang umum ditemui sehingga perlu dilakukan sosialisasi kebijakan pendidikan saat itu? Pertama, kurangnya dukungan setiap stakeholder terkait, termasuk pembuatnya, kelompok strategis perubahannya, hingga pelaksananya. Teman-teman perlu diingat, pentingnya sikap dan tindakan kolaboratif, mufakat stakeholder, pembuat kebijakan dengan para pihak yang terimbas, sebagai upaya dalam menyelesaikan satu persoalan atau masalah dalam bidang pendidikan. Yang kedua, belum diketahuinya tanggung jawab, aturan, batasan, koordinasi, prioritas, kejelasan, serta sumber daya pendukung, prosedur, tindakan yang tepat, para stakeholder yang terimbas, sehingga terjadi miskomunikasi, kesalahan interpretasi, kesalahan persepsi juga seringkali terjadi. Ketiga, belum siapnya aspek kognitif, psikomotorik, maupun afektif para stakeholder terkait. Pengetahuannya, aksi perilaku yang esensial, sikapnya, nilai-nilainya, di mana tiap individu terkait diharapkan dapat mengelola dirinya. Belum terlihatnya peningkatan pertumbuhan penyesuaian pribadi mereka terhadap keadaan, nilai-nilai, norma, tata perilaku, dan budaya yang selaras kebijakan pendidikan tersebut. Belum membudayanya proses sosialisasi kebijakan pendidikan. Nah, yang keempat, teman-teman, alokasi budget. Belum tersedia dana atau tidak cukup, kurangnya perencanaan cash flow untuk membiayai lahirnya kebijakan pendidikan, termasuk dana untuk sosialisasi. Yang kelima, belum siapnya sarana dan prasarana pendukung kebijakan pendidikan yang akan diimplementasikan. Nah, yang terakhir, yang keenam, belum siapnya media sosialisasi, baik cetak maupun elektronik. Walaupun paham bahwa kebijakan pendidikan merupakan aturan tertulis formal yang mengikat, mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam organisasi, sosialisasi menggunakan media yang tepat sangat perlu loh untuk disiapkan dengan baik. Berdasarkan informasi di atas, teman-teman, tujuan sosialisasi kebijakan pendidikan secara umum adalah mengupayakan segenap anggota organisasi memahami dan mampu menginternalisasikan makna tujuan dan konsep dari keputusan organisasi berupa kebijakan pendidikan. Anggota organisasi mengetahui dan memahami perkembangan implementasi kebijakan pendidikan sebagai bagian pertanggungjawabannya kepada organisasi. Sedangkan secara khusus, teman-teman, tujuan sosialisasi kebijakan pendidikan adalah agar tercipta kerjasama, komitmen antar anggota dengan organisasi atau antar stakeholder terkait untuk membuat rencana, menjalankan rencana, mengimplementasikan, mensupervisi, memonitor secara bersama. Sehingga kelompok strategis, kelompok peduli, serta kelompok pelaksana dapat bangkit motivasinya untuk melakukan tindakan aktif.
menyebarluaskan program kebijakan pendidikan kepada para pelaksana maupun semua stakeholder terkait, sehingga dapat diimplementasikan dengan baik dan lancar. Umumnya, kebijakan yang sudah diformulasikan, ditetapkan dan disahkan melalui surat keputusan. Ini kalau di pemerintahan bisa berupa perundang-undangan, atau peraturan, atau keputusan pemerintah, yang tentu memerlukan dukungan sosialisasi. Sosialisasi ini adalah kunci dalam efektivitas penerapan satu peraturan perundang-undangan produk kebijakan pendidikan. Teman-teman, sosialisasi kebijakan pendidikan dan tujuannya ini perlu dilakukan secara bertahap dengan senantiasa memperhatikan indikator keberhasilannya. Tahap pertama yaitu persiapan. Sosialisasi ini dilakukan sejak kebijakan akan dirancang. Maksudnya sejak dini, ketika masih draft. Struktur materi, konten, kesesuaian perilaku, dan sikap yang mengikat dalam kebijakan sudah mulai disosialisasikan untuk mendapatkan masukan komprehensif para stakeholder, sehingga kebijakan nantinya bisa diterima sebagian besar pihak. Mereka sudah mulai mencerna, memahami apa, kenapa, manfaatnya apa, dampaknya apa. Jadi sudah ada dalam pikirannya, meski belum sempurna. Mereka mempersiapkan diri, mulai memahami, bersiap-siap membekali diri dengan nilai, norma, serta perilaku yang selaras calon kebijakan pendidikan tersebut. Sehingga proses penerimaan kebijakan bisa berlangsung dengan mulus, karena sudah sesuai dengan nilai, norma, serta perilaku yang ada dalam lingkungan tersebut. Berikutnya tahap kedua, tahap mapping, yang menurut George Herbert Mead, ini disebut tahap peniruan, play stage, merupakan aktivitas mapping dan peniruan, dicirikan dengan mencoba menjalankan dan meniru, termasuk penyesuaian, fine tuning, peran-peran yang akan dilaksanakan. Pada tahap ini mulai terbentuk kesadaran akan kebijakan pendidikan yang baru. Stakeholder mulai menyadari apa yang dimaksud pembuat dan apa yang diharapkan dari kebijakan pendidikan tersebut. Atau mereka memiliki kemampuan untuk memposisikan diri pada kebijakan yang akan disahkan. Kesadaran kolektif mereka terbentuk semakin sempurna sesuai dengan harapan dalam kebijakan. Telah memikirkan proses dan organisasi masa transisinya dan implementasinya. Tahap ketiga, tahap kesiapan bertindak, game stage. Sosialisasi yang wajib dilakukan setelah produk kebijakan pendidikan disahkan dan diundangkan, agar kebijakannya diketahui dan dilaksanakan. Diseminasi masif dan intensif. Tahapan adaptasi stakeholder sudah mulai berkurang. Digantikan dengan peran aktifnya secara langsung diterapkan, dimainkan, diinternalisasikan dengan penuh kesadaran. Kemampuannya untuk menempatkan diri pada posisi yang diharapkan meningkat dengan kemampuan beraktivitas bersama lebih sempurna. Pada tahap ini semua saling memberitahu kolega-kolega terkaitnya dan makin memahami dan menerapkan lebih cepat kebijakan pendidikan. Sangat sadar akan aturan, norma yang sudah berlaku di lingkungannya. Teman-teman, ketiga tahap ini akan lebih lancar apabila ada strategi yang sistematis. Apa itu? Pertama, mendapatkan dukungan dari pimpinan stakeholder terkait. Misalnya, pemimpin beserta semua pimpinan di bawahnya secara berjenjang cascading aktif mensosialisasikan kebijakan pendidikan dasar dan menengah tahun 2018. Sudah memiliki satu semangat merealisasikan kebijaksanaan tersebut. Misalnya, mulai dari menteri sampai pimpinan di bawahnya, terus hingga ke kepala dinas pendidikan di pemerintah daerah. Nah, yang kedua, memberikan pemahaman kepada yang di lingkungan sosialisasi. Menjelaskan arti pentingnya kebijakan pendidikan dalam mendorong efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan sebagainya. Menjelaskan kepada para stakeholder terkait melalui seminar, workshop, pelatihan, bimbingan teknis, disertai kebijakan prosedur juklas juknisnya. Yang keempat, menjadikan kebijakan pendidikan sebagai salah satu tolak ukur dalam melakukan pengawasan, pembinaan, serta menilai kepatuhan kegiatan. Menjadikan penerapan kebijakan sebagai salah satu tolak ukur penilaian kinerja, KPI, Key Performance Indicator. Yang keenam, menyediakan berbagai media sosialisasi kebijakan pendidikan. Yang ini bisa berbentuk seperti misalnya, ya teman-teman, buku, manual, leaflet, poster, prosedur, ya, yang berupa brosur, CD, DVD, billboard, dan sebagainya. Serta menyebarkan informasi ini melalui media yang tepat ke pihak-pihak yang akan melakukan sosialisasi juga, tim sosialisasi. Lalu menempatkannya pada tempat-tempat pengumuman dan menyediakan pada tempat-tempat layanan terkait kebijakan pendidikan yang ditetapkan dan strategis. Menayangkan pada situs internet, ini juga penting. Situs internet lembaga yang menetapkan kebijakan pendidikan terkait. Nah, teman-teman, demikian sharing singkat saya hari ini tentang teori, pengalaman, pelak-pelik, tujuan, tantangan, tahapan, dan strategi sosialisasi kebijakan pendidikan. Yang menurut saya, ini merupakan miniatur dari sosialisasi kebijakan pendidikan yang juga bermanfaat dalam sosialisasi berbagai bidang lain.
Semoga bermanfaat, menambah wawasan kita. Sampai jumpa. Selamat siang.